Yeah, you ever heard of the T virus? The G virus? Raccoon City, lockdown now. Hands! Show me your hands! You ugly fuck! Film dibuka di sebuah panti asuhan di kota Raccoon. Seorang bocil Ciwa yang takut sendiri tidur seranjang dengan abangnya. Alasan dia takut adalah karena sering merasakan adanya orang lain yang perhatikan dia saat malam. Walau abangnya yakinkan kalau itu hanya halusinasi, bocil Ciwa ini sangat yakin dengan apa yang dia lihat. Karena penasaran, si bocil ini berjalan keluar hingga memasuki ruang kelas. Dalam kelas itu terdapat sebuah tenda dengan lampu menyala. Ciwa ini dekati dan sekilas melihat sesosok makhluk berwajah mengerikan. Saat ditanya namanya, sosok itu keluarkan tangan dengan gelang khas rumah sakit bertuliskan nama Lisa Trevor. Ciwa ini tanya lagi di mana dia tinggal. Si Lisa tuliskan sesuatu di kertas dengan bacaan di bawah, kemudian menghilang. Bocil ini nekat masuk buat cari tahu dan cuma nemuin sebuah boneka, tapi mendadak What are you doing out of bed? She sleepwalks sometimes since her parents died. pria tersebut bernama William Birkin, seorang ilmuwan yang kerja untuk perusahaan Umbrella yang mana panti asuhan ini juga dinaungi oleh perusahaan serupa. Kedua bocil kakak adik ini dikenali William sebagai Chris dan Claire Redfield. Setelah dibawa balik ke kamar, Claire lihat Lisa yang terus menatapnya. Di tengah malam, Claire dibangunkan seorang suster yang mau bawa dia pergi. William juga di sana dan bilang mereka udah dapatkan keluarga yang mau adopsi dia dan Chris. Claire lalu dibawa para petugas ke ruangan lain yang buat dia yakin ada sesuatu yang salah. Karena itu, Claire gigit tangan seorang petugas dan memilih kabur dari panti asuhan. What are you doing out hitchhiking on a night like? Bertahun-tahun berlalu, dengan menumpang sebuah truk, Claire balik ke kota Raccoon buat cari si Chris. Supir truk yang geragasan ini asik menggoda Claire hingga tanpa sadar dia menabrak seorang wanita. Watch out! Di tengah perdebatan mereka mengenai apa yang terjadi, tanpa mereka sadar wanita yang mereka tabrak tadi bangkit dan berjalan pergi masuk ke hutan. Mereka baru sadar saat Dogi si supir pergi menjilati darah bekas kecelakaan tadi. Tahu itu, si truk supir berniat kabur cepat mungkin dari TKP. Kota Raccoon adalah pusat dari perusahaan farmasi terbesar di dunia yakni Umbrella Corporation. Kini, kota tersebut menjadi sepi karena Umbrella udah pindah ke lokasi lain dan hanya meninggalkan orang-orang yang gak mampu pergi dari kota. Walau begitu, seorang pemuda bernama Leon Kennedy baru aja ditugaskan sebagai polisi baru di kota Raccoon. Di sebuah kafe, Leon kembali tidur dan diganggu oleh Albert Wesker yang merupakan polisi satuan khusus bernama STARS untuk Raccoon Police Department atau RPD. Bersama rekannya Richard Aiken dan Jill Valentine, mereka bertaruh mengenai menjatuhkan botol di atas kepala Leon. Jill terima tantangan namun malah menembak kepala Wesker, diikuti melempar Leon hingga bangun. Lalu muncul dua polisi bernama Marini dan Dolly buat beli kopi yang kenali Leon adalah anggota baru. Setelah sedikit obrolan gak penting, mereka cerita ke yang lain lagi diminta investigasi penemuan jasad ke bekas rumah milik pendiri Umbrella bernama Spencer. Padahal rumah itu udah lama gak ditinggali siapapun. Begitu kedua polisi itu pergi, Wesker dan kawan-kawan pun bersiap balik ke kantor. Sedangkan Leon tetap di sana buat ngobrol sama sang pramusaji yang tanpa sebab pasti matanya keluarkan darah. Mendadak sesuatu menghantam jendela kafe. Saat diperiksa itu adalah seekor gagak yang seperti lagi cacingan. Claire udah sampai di tujuannya dan langsung berpisah sama si supir yang masih syok. Waktu Claire turun, dia perhatikan doginya seperti sakit sehabis jilati darah korban tadi. Dan tiba-tiba si dogi menggigit majikannya sendiri. Ada apa dengan si dogi? Udah gak sayangkah sama majikannya? Di sisi lain, Claire sampai di rumah Chris. Setelah diketok-ketok, rumah sepertinya kosong. Kemudian Claire lihat seorang bocil tetangga berkepala aneh terus perhatikan dia dari dalam rumah. Gak lama, mama si bocil yang juga berkepala aneh muncul untuk menutup tirai rumah. Claire yang terpesona sama mereka mulai sadar dan keluarkan pisau buat bobol pintu rumah Chris.
Masuk ke dalam, dia perhatikan sekitar lalu lihat foto Chris bersama William. Saat itulah Chris yang turun dari lantai 2 kaget ketemu adiknya yang udah lama hilang. Gak cuma itu, dia juga bingung gimana caranya Claire bisa bobol pintu rumahnya. Kedatangan Claire setelah sekian lama buat peringatkan Chris mengenai suatu rencana jahat yang dilakukan Umbrella sejak dulu. Chris sendiri merasa berhutang budi pada Umbrella karena udah ditampung hingga dibiayai sampai bisa jadi polisi di kota Raccoon. Karena itu dia nggak tanggapi kecurigaan Claire sama sekali. Bahkan dia tetap nggak percaya waktu Claire putar video percakapan dia dengan seorang pria bernama Ben. Ben cerita kalau air di kota Raccoon udah diracuni Umbrella dari dulu. Akibatnya para warga Raccoon sakit tanpa mereka ketahui. Gak lama setelah bahas masalah itu sama Claire, Ben pun seolah hilang di telan bumi. Chris anggap Claire cuma mencari-cari alasan sebagai pembelaan diri udah kabur dari panti asuhan. Chris yang malas ladeni teori konspirasi adiknya berniat bersiap berangkat kerja. Di sisi lain, anak William terbangun karena mimpi buruk. William dan istri yang datangi kamarnya berusaha menenangkan Sherry. Lalu, telepon bunyi yang diangkat oleh William. Seolah mendapat kabar buruk, William segera ajak keluarganya pergi dari kota Raccoon dibarengi bunyinya alarm tanda bahaya di kota. This is the Umbrella Corporation. Alarm itu juga jelas didengar Claire dan Chris. Buat cari tahu yang terjadi, Chris segera berangkat ke kantor dengan meninggalkan Claire di rumah. Claire ke dapur dan dikagetkan si tetangga kepala aneh tadi yang menulis sesuatu di pintu yang terbuat dari kaca. Tulisan itu berbunyi gatal dan enak. Mendadak, Claire lihat seorang bocah masuk ke bawah meja. Waktu dia datangi buat periksa, tiba-tiba di kantor polisi, anggota STARS berkumpul membahas mengenai apa yang sedang terjadi. Di sana juga ada Chris yang merupakan anggota STARS, serta pria yang bertugas sebagai pilot helikopter bernama Vickers. Gak lama, kepala polisi yang dipanggil Chief Irons masuk sambil marah-marah gak jelas karena dia sendiri gak tahu lagi terjadi apa. Waktu lagi jelasin tentang kehilangan kontak sama 2 polisi yang dikirim ke rumah Spencer tadi, Leon dengan santainya muncul. Lihat Leon, Chief langsung bilang, "Hei polisi baru, ngapain ikutan ke sini? Sana balik jaga meja depan." Dengar itu, Leon pun balik ke depan dengan muka cemberut. Saat itu, Wesker terima pesan di pagernya berbunyi, "Udah waktunya, periksa lokermu." Lihat Wesker sibuk sendiri, Chief Iron makin merepet gak jelas. Karena itu, mereka semua dikirim ke rumah Spencer buat cari tahu apa yang terjadi sama 2 polisi tadi. Momen bersiap itu Wesker manfaatkan buat periksa lokernya. Dia temukan sebuah tablet mini berisi data yang dia perlu serta pesan mengenai kota Raccoon yang akan dihancurkan jam 6 pagi nanti. Scene pindah ke William yang ngebut layaknya lagi dikejar T-Rex. Akibat gak fokus karena istri terus tanya kenapa mereka harus kabur, William nyaris menabrak seseorang. Orang yang hampir ditabraknya itu tak lain adalah Claire yang tentu masih ingat sama William. William yang entah kenal atau enggak sama Claire memutuskan lanjutkan perjalanan. Waktu dia pergi, sang pramusaji tadi keluar dari kafe dengan tampang yang makin glowing. Gak cuma si pramusaji, supir truk tadi juga melintas sangat cepat dengan tampang longor bersama doginya juga longor. Truk yang dikemudikan mengarah tepat ke kantor polisi kota Raccoon dengan Leon dalam kondisi molor sambil dengar Walkman. Akibat molor, Leon gak sadar truk mengarah ke dia hingga inilah yang terjadi. Suara truk meledak dia nggak bangun, tapi suara pistol yang ditembakkan Chief ke si supir truk bisa bangun dia. Sungguh nggak masuk akal. Chief perintahkan Leon buat padamkan api serta menutup gerbang sebelum dimasuki orang lain. Dengan perasaan panik bercampur bingung, Leon lakukan apa yang diperintahkan. Kemudian dia masuk ke kantor Chief buat tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bukannya mendapat jawaban, Chief malah sibuk membereskan barang-barangnya buat kabur sambil bilang kalau jaringan telepon di kota putus total. Lalu Chief pergi menuju mobilnya dan menyerahkan tanggung jawab kantor polisi kepada Leon. Baru hari pertama kerja, Leon udah jadi kepala polisi baru kota Raccoon. Cepat kali promosinya ya. Dengan riang gembira, Chief berkendara sampai nemuin jalan yang ditutup pasukan khusus milik Umbrella. Waktu mau mundur, jalannya juga ditutup pengendara lain yang turun dan marah-marah akibat jalan gak bisa dilewati. Mendadak, pasukan khusus itu tanpa ragu berondongkan senjata ke para pekerja hingga membuat Chief panik dan bergegas pergi. Bisa diartikan, seluruh akses jalan keluar dari Raccoon udah ditutup Umbrella. Jadi, Chief pun balik lagi ke kantor polisi. Baru juga turun, dia merasakan ada sesuatu di parkiran. Chief balik ke mobil buat siapkan pistol dan mengisi amunisi.
Di saat itulah Doggy supir truk tadi berkunjung. Saking paniknya entah apa yang Chief tembak. Dengan berjalan pelan, dia berusaha mencari keberadaan si Doggy. Saat merasa ada sesuatu di seberang mobil, dia pun merunduk berperiksa. Gak taunya si Doggy tepat berada di belakangnya. Dan tentu di saat-saat begini pasti pistolnya gak ada amunisi. Setelah berserah pada Tuhan, dia mendapat pertolongan dari Claire yang muncul secara tiba-tiba buat menghajar si Doggy. Datang juga si kepala polisi baru bernama Leon sambil todongkan pistol ke Claire. Dengan cueknya Claire gak pedulikan dan justru ajak mereka masuk ke kantor. Di depan gerbang sendiri, para manusia mulai alami transformasi termasuk sang pramusaji yang rambutnya rontok parah. Chief yang lagi perhatikan gerbang akhirnya tahu kalau Claire adalah adik Chris. Para warga yang akan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan pun disadari Claire. Jadi dia minta diantar ke gudang senjata buat persiapkan diri. Entah apa yang terjadi, mobil seakan dicabik-cabik sesuatu. Kemudian muncul seekor burung gagak yang bentuknya udah gak karuan. Jadi Wesker pun dikagetkan Jill yang main tembak aja. Gak jauh dari mobil, Richard lihat jejak para polisi mengarah ke rumah Spencer. Jadi para tim pun pergi ke sana buat cari tahu apa yang menimpa kedua polisi tersebut. Tiba di rumah Spencer, Wesker ajak mereka berpencar agar cepat temukan para polisi. Jill pilih pergi bersama Wesker sedangkan Chris dan Richard naik ke atas tangga. Mereka terus berjalan sampai nemuin seorang ilmuwan botak yang entah lagi ngapain. Saat Chris minta diangkat tangan itulah terlihat si ilmuwan udah berubah sepenuhnya menjadi zombie dan lagi mukbang si Marini. Setelah zombie dilumpuhkan, Chris berusaha kasih pertolongan pertama ke Marini yang masih hidup sambil minta Richard cari si Dolly. Namun, nyawa Marini tidak tertolong sedangkan Richard membuat keputusan yang sangat buruk dengan berpencar. Waktu dia nemuin pistol milik Dolly, para zombie udah mengepung di sekitar, begitupun Chris yang dihadang kawanan zombie lain. Aksi tembak-tembakan pun terjadi, tapi banyaknya zombie membuat Richard harus berakhir jadi objek mukbang mereka. Chris sendiri berhasil bertahan dengan menghabisi zombie di areanya. Ke Vickers yang nunggu di heli sambil main game snack di Nokia jadul. Vickers gak sadar di luar heli para zombie lagi gentayangan. Tanpa permisi, songgok zombie menerobos jendela buat menyerang. Di sisi lain, Wesker dan Jill masuk ke suatu ruangan mengikuti petunjuk dari tablet Wesker. Manfaatkan cheat dari tablet, dia masukkan suatu kode pada piano hingga sebuah pintu rahasia terbuka. Di saat bersamaan, Jill lihat heli lagi mengudara dan secara mengejutkan mengarah ke mereka. Balik ke kantor polisi, Leon ini entah gimana caranya bisa jadi polisi. Shotgun yang ditemuin gak bisa dia pakai dan malah Claire kelihatan jauh lebih ahli. Beres bersiap, dari ruangan bawah mereka dengar suara seseorang. Berhubung yang polisi adalah Leon, jadi dia turun buat periksa. Ternyata sosok yang dikurung itu adalah Ben, orang yang bocorkan rahasia gelap Umbrella ke Claire. Dalam sel dia gak sendiri, ada seorang pria lain yang kelihatan tidak sehat sama sekali. Dengan sedikit tipu daya, Leon dipancing mendekat untuk direbut pistolnya. Polisi pau emang orang ini. Di bawah ancaman pistol, Leon diminta ambil kunci untuk buka pintu sel sambil periksa keadaan pria lain di dalam. Dia juga jelaskan ke Leon tentang T-Virus dan G-Virus, yakni virus yang dikembangkan Umbrella yang berfungsi memodifikasi DNA agar bisa mengubah manusia jadi senjata. Setelah dapat kuncinya, Leon berjalan santai ke sel sambil coba satu persatu kunci. Begitu terbuka, sayangnya udah terlambat, karena pria lain dalam sel itu udah berubah jadi zombie dan langsung menggigit Ben. Si zombie lanjut menyerang Leon yang gak tahu harus ngapain. Untunglah Claire muncul buat habisi si zombie. Lalu dia sadar kalau pria yang dikurung tadi adalah si Ben kenalannya. Waktu mereka putuskan pergi, si zombie tadi bangkit lagi. Kali ini Leon jadi lebih berguna dengan langsung menghabisinya. Sementara itu, Chief lagi coba kontak Vickers yang jelas gak bakal ada jawaban. Sebab Vickers udah jadi manusia panggang. Wesker yang selamat berkat Jill mengarah ke pintu rahasia tadi dan bilang seorang perempuan berkata jujur tentang jalan tersebut. Dengar itu, Jill jadi curiga mengenai perempuan yang dimaksud Wesker. Disinilah Wesker jujur kalau dia udah dibayar mahal Umbrella untuk amankan sesuatu yang sangat berharga. Wesker setuju demi mendapat uang banyak agar bisa keluar dari kota Raccoon walau itu berarti mengkhianati rekan-rekan Starsnya. Tahu itu, Jill kasih kesempatan pada Wesker untuk pergi cari rekan lainnya dan info kematian Vickers. Bukannya setuju, Wesker justru mencabut pistolnya karena bangkitnya Vickers membuat Jill kaget, begitupun Wesker.
Lalu Wesker putuskan untuk tetap pada rencana dan pergi meninggalkan Jill. Balik ke kantor polisi, para warga yang berada di gerbang mulai berubah jadi zombie. Sadar gerbang gak bakal bisa tahan mereka, Chief ajak mereka pergi ke suatu tempat yang punya akses menuju rumah Spencer, karena mereka butuh helikopter Vicker untuk kabur. Tanpa buang waktu, mereka bergerak menuju tujuan dengan dikejar para zombie yang berhasil menerobos pagar gerbang. Zombie yang diminta jangan langsung gigit para pemeran utama pun menjalankan perintah sutradara dengan baik, sehingga Claire selamat bertepatan dengan terbukanya gerbang belakang oleh Chief. Ternyata Chief membawa mereka ke panti asuhan yang dulu ditinggali Claire dan Chris, sebab di sana terdapat lorong rahasia yang nyambung ke rumah Spencer. Masuk ke dalam, Leon periksa sekitar dan nemui sosok mengerikan. Sosok itu tak lain adalah sohib masa kecil Claire, yakni Lisa Trevor, yang lagi arahkan jarinya ke atap seolah mau kasih tahu sesuatu ke Leon. Ibarat punya ilmu ninja, waktu Leon mau tunjukkan ke Claire, si Lisa udah hilang tak kemana. Saat lagi kebingungan itulah sesuatu menarik Chief. Apa yang menyerang Chief hingga hanya menyisakan kepalanya? Itu adalah monster mutan bernama Lickers. Sadar nggak bisa menang, Claire dan Leon memilih kabur, tapi Leon berhasil ditarik dan diserang Lickers. Untung sang penyelamat muncul di saat yang tepat. Lisa Trevor berhasil membunuh si Licker. Gak guna doanggo ini. Merasa kenal sama Lisa, Claire minta ditunjukkan lorong rahasia menuju rumah Spencer. Mereka pun diajak Lisa menuju ruangan di mana Claire dulu kabur dari panti. Kemudian Lisa kasih 4 kunci kepada Claire dan ditunjukkan lubang kunci untuk buka lorong rahasia. Setelah Claire coba, terbuka sebuah lift yang langsung mereka masuki. Gak lupa, Claire ucapkan terima kasih kepada sang sohib Lisa sebelum pergi menuju rumah Spencer. Di rumah Spencer sendiri, Chris masih coba mencari jalan sambil bertahan dari serangan zombie. Dalam kegelapan, dia menembak semua zombie yang menyerangnya dari segala arah hingga akhirnya kehabisan amunisi dan harus bertarung dengan pisau. Setelah dipikir aman dan hanya bermodalkan korek Zippo sebagai penerangan, si Dolly yang lagi mereka cari udah jadi zombie dan mencoba menyerang Chris. Saat Chris terpojok dan gak tahu lagi ngapain itu, para zombie berhasil diberondong oleh Jill yang secara ajaib gak kena Chris. Begitu kondusif, Jill cerita tentang nasib Vicker serta pengkhianatan Wesker. Satu-satunya jalan mereka buat selamat sekarang adalah ikutin kemana Wesker pergi. Di sudut lain, Claire dan Leon sampai di rumah Spencer. Mereka ketemu ruangan berisi arsip Umbrella. Claire periksa sebuah pemutar video jadul yang berisi rekaman percobaan Umbrella pada sepasang anak kembar. Selama ini, panti asuhan menjadi kedok Umbrella yang diam-diam manfaatkan anak-anak di sana untuk eksperimen. Begitu juga Lisa Trevor yang merupakan subjek percobaan. Claire yang kini tahu pasti tujuan Umbrella pun mengamuk dan mengajak Leon pergi mencari Chris. Sementara itu, William berada di suatu kamar dingin dengan membawa keluarganya yang terdapat seorang tel subjek. William balik buat ambil G-Virus yang dia kembangkan agar tidak diambil Umbrella. Di saat itu juga, Wesker tiba di ruangan William berada. Tanpa basa-basi, Wesker minta William serahkan G-Virus seperti yang diperintahkan. William tentu gak rela hasil kerja kerasnya diklaim gitu aja sama Umbrella. Namun dia gak bisa berbuat banyak di bawah todongan pistol. Demi keselamatan keluarganya, William bersedia menyerahkan G-Virus, tapi dia bohong. Istri William yang gak terima suaminya ditembak pun mencoba melawan. Sayangnya dia kalah cepat beradu tembak dari Wesker. Wesker lampiaskan kekesalannya pada William karena terpaksa membunuh orang tak bersalah. Tanpa dia sadari, diam-diam William berhasil suntikkan G-Virus ke diri dia sendiri. Gak mau ambil resiko, Wesker pun membunuh William. Saat selesai, dia hendak pergi ditodong seri dan Wesker harus ditembak jatuh oleh Jill yang tiba bersama Chris. Di momen sakratul maut, Wesker bocorkan rahasia kota Reken yang akan dihancurkan jam 6 nanti, serta ada sebuah kereta di bawah yang bisa mereka pakai buat kabur. Selesai bocorkan itu, dia pun meminta maaf pada Chris lalu pergi menyusul Vickers, Richard, dan Chief Iron. Berhubung sebentar lagi jam 6, Chris, Jill, dan Sherry bergegas menuju ke kereta yang dimaksud Wesker. Ketika mau lewati celah sempit, Chris dengar suara teriakan sesuatu dari ruang dingin tadi. Jadi dia suruh Jill pergi dulu bersama Sherry karena si Longor ini mau balik buat periksa. Suara itu sendiri berasal dari William yang kembali hidup dan bersiap transformasi ke wujud monster G-Virus. Lihat wujud William yang lebih seram dari Martin Ford, Chris putuskan sembunyi. Sambil cerita tentang dia yang memanfaatkan Chris dari kecil, William keliling mencari keberadaannya. Dengan wujudnya yang dipenuhi biji mata itu, William menarik sebuah pintu hingga posisi Chris ketahuan. Tanpa bisa kasih perlawanan, Chris pun harus bersiap di fatality William. Dan lagi-lagi Claire muncul di momen yang tepat.
Kini Chris pun percaya dengan segala teori konspirasi yang Claire yakini. Untuk itu mereka pergi bersama Leon untuk menyusul Jill dan Sherry. Gak taunya Pak William ini rupanya belum mati. Tersisa 5 menit, Leon dan Jill menuju ruang kendali kereta dan berhasil menyalakannya. Namun, sepertinya waktu mereka terlalu mepet untuk bisa keluar dari kota Raccoon. Akibat ledakan kereta terhempas dari jalur. Udah gitu, ada sesuatu yang bergerak di atas atap kereta. Dan itu adalah wujud CGI lain dari William yang dengan mudah menyobek atap kereta. Dengan beringas dia menangkap Claire. Chris coba bantu dengan pistol pun sepertinya nggak mempan. Jadi dengan sebilah pisau, Claire menikam wajah asli William yang buat dia dicampak si monster G-Virus. Di momen inilah Leon menunjukkan gunanya di film ini dengan mengarahkan sebuah peluncur roket ke monster G-Virus tanpa pedulikan posisi Chris. Ledakan dahsyat dikonfirmasi telah meratakan kota Raccoon tanpa adanya warga sipil yang selamat. Tapi mereka salah karena ada 5 onggok manusia yang berhasil selamat dari kejadian tersebut. Di akhir film, terlihat Wesker keluar dari kantong jenazah dalam kondisi hidup. Dia yang bingung kenapa masih hidup, namun matanya kini tidak bisa melihat jelas ini didatangi seorang ciwai. Ciwai ini jelaskan Wesker dihidupkan kembali oleh Umbrella seraya kasih dia sebuah kacamata hitam baru biar Wesker lebih keren. Lalu, si ciwai kenalkan diri dengan nama Ada Wong. Tamat! Oke, aku bakal bahas film ini dari 2 sudut pandang. Yang pertama sebagai orang awam yang gak tahu game Resident Evil. Dari sisi ini, film ini bisa diterima dari segi konsep, ambience, sama jalan cerita. Kesan dark di sepanjang film dieksekusi dengan baik ditambah zombie yang juga oke lah. Tapi, kalau dari sudut pandang penggemar game, film ini sampah. Terserah mau dibilang chip paling Resident Evil kayak dinilai sotoy atau gak terima sama komenku. Bagi aku ini film sampah. Kesalahan terbesar itu dia coba gabungkan cerita game Resident Evil 1, 2, dan 7 ke dalam satu film. Jadinya berantakan gitu loh, gak bisa dinikmatin. Kesalahan kedua itu pemilihan karakter. Entah apa yang ada di otak casting talent mereka. Yang paling kecewaan itu Leon, Jill, sama Ada Wong. Yang lain masih bisa dimaafkan, cuman sayang Chris jadinya kurang berkarisma aja di film ini. Aku bisa habisin 10 menit sendiri buat maki-maki film ini, jadi ya udahlah, terserah. Resident Evil versi Mila Jovovich udah cukup hancur. Bukan diperbaiki malah dibuat ngaco. Padahal dari plot, kota Raccoon, kantor polisi udah terlihat meyakinkan banget loh. Sayang banget. Sekianlah daripada aku merepet lebih panjang lagi. See you all on the next video. Bye.